Halo guys, it's Zidan Adioga and let's go for a ride again. Hari ini hari Minggu dan ini udah November, tanggal berapa ya? Udah mau akhir November kayaknya. Udah mau tahun baru aja nih guys ini. Dan ya ini tumben udah jam setengah 8 tapi masih sepi. Ini jamnya salah ya guys, by the way, terlalu lambat. Nggak tahu kenapa, padahal aku waktu itu settingnya udah pas, tapi makin kesini kayak makin lambat gitu baterainya. Kok baterainya, jamnya. Nggak tahu kenapa tuh. Mungkin harus disetting lagi, tapi aku mager mau setting-setting, suka lupa mulu. Dan ya ini tumben sepi sekali, nggak seramai kemarin. Soalnya kemarin ada itu sih, ada yang San Mori dari Kendal itu banyak banget kemarin. Cuma nggak kerekam karena waktu aku balik mereka baru sampai sini gitu guys. Dan ini jam setengah 8 masih sepi kayak gini, masih ya, oke lah. Emang mau cari sepinya kan, emang mau cari rame, mau ngapain, mau jualan cari rame. Yang penting bisa menikmati jalanan, bisa menikmati hari Minggu pagi yang cerah ini. Ya ini cerah banget by the way, gak hujan ini kayaknya pagi ini, semoga aja. Ya sekalian aku mau ngomongin tentang permotoran Indonesia zaman sekarang gitu. Gimana ya, mau ngomong tuh juga susah guys, malas sebenarnya mau ngomong tuh, tapi karena apa ya, jujur aja cukup meresahkan. Di sini aku bukannya mau sok paling benar apa gimana ya, tapi kalian bisa nilai sendiri kan kalau buka TikTok, buka Reels gitu-gitu. Anak-anak motor sekarang itu tuh dikit-dikit apa-apa tuh dijadiin bahan ini loh. Dijadiin bahan debat. Cuma masalah brand aja mereka bisa debat gitu loh. Bisa debat kayak apa ya, ini nih aku yang paling bagus, aku yang paling ini, aku yang paling mahal, aku yang paling bermerek. Terus apa ya, ya pokoknya yang gitu-gitu. Apapun tuh dijadiin bahan debat. Hal sekecil baut Probold atau baut apa gitu jadi bahan ribut gitu guys sekarang tuh. Aku ngikutin permotoran kayak gini tuh udah dari kapan ya, dari 2015 2016 gitulah. Dulu gak ada yang kayak gitu. Kayak dulu tuh semua anak motor ya jadi satu semua, mau matic, mau kopling, mau yang sport fairing, mau sport naked, mau apalah pokoknya, segala jenis motor. Cuma yang membedakan tuh kalau dulu tuh yang moge yang mainnya sama yang moge, yang mocil mainnya sama yang mocil gitu doang. Dan itu pun kalau mereka mau gabung juga oke-oke aja gitu. Misal yang mocil mau gabung ke moge, yang moge mau gabung ke mocil, itu juga biasa aja gitu loh guys. Sekarang beda merek, beda pabrikan aja dijadiin bahan gelut gitu. Apa ya, pokoknya masih satu pabrikan deh. Kayak misal bos senggol doang gitu. Terus ada dari yang pakai itu balesin kayak aduh. Apa sih? Kenapa kayak nggak ya udah riding bareng gitu aja kayak dulu-dulu gitu loh. Tapi ya gimana guys, kalau ini juga bukannya aku yang si paling tua apa gimana ya, tapi kalau dilihat-lihat tuh kayaknya yang suka pakai kayak gitu, yang ya sekarang tuh yang paling banyak kan matic terus sepinya dibalik madep ke bawah gitu ya, yang bar nya tuh madep ke bawah, yang nggak tahu kelihatan apa enggak tuh. Nah kan yang lagi rame tuh yang kayak gitu ya, itu tuh kebanyakan rata-rata anak sekolah aku lihat tuh, masih anak-anak SMP SMA gitu. SMP udah serius, SMP banyak. Soalnya dulu aku pernah, dulu tuh sering papasan bukan papasan, sering satu arah sama anak SMP yang udah pakai aerox. Itu cara dia berkendaranya tuh serem banget, belok kanan belok kiri, potong sana potong sini. Kebanyakan tuh orang tuh ya kalau udah grow up itu cuma ada dua tipe. Yang satu itu makin tua makin bijaksana terus makin hati-hati. Yang satu makin tua makin seenaknya sendiri, makin kayak bocah malah gitu guys. Jadi ya gak banyak kan kayak bapak atau mama gitu yang suka seenaknya di jalan, merasa paling benar sendiri, itu juga ada gitu. Nah itu yang tipe-tipe yang makin tua malah makin seenaknya, makin kayak bocah. Di sini tuh yang meresahkan itu sebenarnya ya apa ya, mereka tuh suka balap liar gitu loh guys. Dan
kayak tiap lihat postingan mereka lagi San Mori rame-rame atau night ride rame-rame, itu tuh kayak ada aja yang senggolan, bahkan sama teman sendiri tuh gak jarang yang senggolan gitu guys. Yang dimana tandanya itu mereka masih emosinya belum stabil ya kan, kayak egonya masih kegedean. Dan sebenarnya bahaya banget kalau dipegangin motor-motor yang 150 cc ke atas, karena emosi mereka masih belum stabil, masih suka ngegas mulu, masih suka balap-balapan gitu-gitu. Ya aku nggak ini ya guys, aku juga suka speeding, tapi ya lihat-lihat kondisi jalan sama yang kira-kiranya tuh aku paham sama jalannya gitu kan, sama jalurnya itu aku apal, di mana orang biasa nyebrang, di mana orang biasa masuk keluar masuk gang gitu kan. Nah, kalau kalian yang nggak begitu apalagi yang nggak begitu apa sama medan jalannya itu, terus kebut-kebutan, itu agak bodoh sih. Soalnya ya ada, aku pernah lihat itu, aku nggak mau sebut motornya apa, intinya tuh dia tuh mereka itu balapan di jalan yang emang sepi, kondusif emang. Kalau aku apal sama jalurnya pun aku bakalan speeding sama teman-temanku juga gitu. Nah, masalahnya ini tuh waktu speeding terus terus tiba-tiba ada tikungan tajam, itu ada ini deskripsi atau dikasih tulisan sama yang perekamnya kalau temennya itu nggak tahu sama sekali jalur situ, terus baru pertama kali di jalan situ. Nah dia tuh masih ngebut aja gitu guys, teman-temannya udah pada lepas gas, udah pada mulai ngerem, dia masih gas terus. Akhirnya masuk ke ini kayak semacam parit atau udah jurang ya, pokoknya lumayan dalam itu. Nah dia bablas. Serem banget, aku lihatnya aja deg-degan. Nah yang kayak gitu tuh kalian buat pelajaran juga guys. Kalau kalian gak hafal sama medannya tuh jangan sok-sokan kebut-kebutan, mending kalian di belakang sendiri ngikutin teman kalian yang udah hafal sama medannya gitu. Atau gak usah speeding sama sekali, tinggal apa ya, gak usah balap-balapan, tinggal menikmati aja sama pemandangan sama jalanannya kan. Kalian motoran bareng itu emang mau cari ini kan, mau cari fun motoran, jadi motoran bareng sama teman-teman gitu kan, yang lewat jalan yang sepi, yang jalannya tuh bagus, pemandangannya bagus, terus riding sama temen pakai intercom, ngobrol-ngobrol gibah gitu, malah seru malah guys. Itu udah surga dunia ya. Tapi emang kebahagiaan orang-orang itu beda ya, ada yang cari adrenalin baru bahagia dia, ada yang apa namanya, ada yang motoran santai bareng sama temen ngobrol-ngobrol lewat intercom udah bahagia. Tapi ya yang sekiranya bahagianya itu cari adrenalin, yang suka balapan, yang suka kebut-kebutan, itu ya tolonglah cari tempat yang kondusif, cari apa namanya ya, sebisa mungkin disalurkan di sirkuit ya. Itu resiko dari kebahagiaan kalian sendiri kan kalau harus keluar uang lebih gitu. Jadi ya speeding boleh, tapi ya lihat-lihat kondisi, atau ya narik-narik dikit gitu, jangan sampai bener-bener balapan kayak Yom Titi anjir. Kalian mau ini diskon nyawa. Kan ya masalahnya itu kalau ada apa-apa itu kalian ngerepotin orang lain guys, terutama orang tua kalian. Misal kalian crash, bahkan kalau kalian mati sendiri aja itu ngerepotin orang lain loh guys, bersihin bekas-bekas kecelakaan kalian. Terus ya pokoknya jir, ini mobil sipil kan, lah anjing, mobil sipil itu cuk. Biasanya Pajero, Fortuner tuh yang pakai gituan. Tumben banget itu apa, Camry ya, Camry atau Civic tadi, nggak lihat aku. Anjing lah. Nah ya lihat tempat, soalnya apa ya, yang kena getahnya, yang kena cap buruk itu semua anak motor gitu guys. Jadi orang-orang atau warga setempat itu otomatis punya stigma, aduh anak motor gini nih, suka kebut-kebutan nih, suka ngawur nih gitu kan. Jadi munculnya stigma itu dari kalian sendiri sebenarnya.
Kalau kalian lurus-lurus aja, maksudnya tuh nggak ngawur ya, dengan artian nggak ngawur, itu ya orang-orang nggak bakal jadi stigma buruk juga. Wajar-wajar aja misal kalian walaupun tertib terus jadiin suatu tempat sebagai tikum terus diusir warga, itu ya penyebabnya karena ada oknum-oknum yang suka ngawur gitu di tempat publik, yang dimana mereka itu harus saling berbagi jalan, harus saling mengerti lah satu sama lain, sama pengendara lain gitu. Kalau yang suka balap-balap liar itu malah itu kan ya kayak berasa yang punya jalan gitu lah, gampangnya gitu ya. Kalau mereka nggak merasa kayak gitu, ngapain sampai nutup jalan gitu. Misal mereka mutan bareng pun kadang suka ganggu gitu loh guys, mereka berjejer sampai bikin orang lain kagok gitu kan, nutup jalan. Nutup jalan terus ya, kalau motoran tuh berjejer gitu kan, kayak ganggu banget. Motornya mahal di atas 20 jutaan, helm pasti di atas 50.000, 500.000, model intercom 500.000 bisa lah guys, bisa connect 6 orangan gitu lah ya kira-kira kalau yang harga segitu. Tapi kalau kalian pakai pektok mungkin bisa lebih, tapi ya harganya lebih gitu. Jadi ya ini cuma curhatan keresahan aja. Ya grow up lah cuy, kalian di jalan tuh gak sendirian, ada banyak orang lain juga. Dan ya jaga citra baik anak-anak motor lah, karena walaupun kan bukan anak motor atau apalah, mau bilang bukan anak motor atau apa, tapi kalian hobi motor itu juga bisa dibilang anak motor juga gitu cok. Orang-orang juga udah stigma kayak gitu, mau gimana lagi ya kan. Wah anjir, gak lihat-lihat dong dia main belok gitu aja, mantap udah. Di sini aku bukannya mau sok benar atau sok suci atau gimana ya guys, aku juga dulu waktu masih zaman sekolah gitu ya, emang ngerti lah, masih umur-umuran segitu tuh masih ini, masih mau cari jati diri, masih pengen diakui, masih pengen dianggap wah sama teman-teman kita gitu kan. Jadi mereka itu masih suka caper gitu. Nah cuma masalahnya itu, waktu dulu aku zaman sekolah itu motovlogger itu belum seramai sekarang. Maksudnya tuh orang pasang kamera di helm buat motoran itu gak seramai sekarang. Dan waktu itu tuh kamera action cam itu masih mahal, adanya tuh waktu itu masih ada GoPro itu doang guys. Ya Ycam ada, cuma orang-orang belum banyak tahu. Ycam tuh juga keluarnya kalau nggak salah habis GoPro berapa ya baru keluar ya. Dulu tuh action cam juga mahal kan. Anak-anak motor zaman sekarang itu ya rata-rata pada pasang kamera, terus ya ketengiran mereka di jalan itu diupload di sosial media. Masalahnya tuh itu, kalau misal gak diupload tuh ya paham lah aku lah, masih umur segitu emang masih suka gas-gasan gitu, masih suka ngegas terus. Aku juga pernah lah di umuran belasan itu juga pernah, jadi aku paham apa yang mereka rasakan. Cuma ya tolonglah, malu dikit misal kalian bikin onar di jalan atau gimana tuh, nggak usah diupload, malu cok. Misal kalian diupload ditonton sama bocil, bocil itu masih suka ngikut-ngikut sama apa yang lagi rame di internet. Karena aku juga pernah bocil kan, jadi masih suka ikut-ikutan sama yang di internet. Ya syukur kalau bocilnya itu bisa menyaring mana yang baik bagi dia, mana yang buruk, syukur-syukur gitu. Nah masalahnya emang sama bocil begitu kah? Enggak kan, rata-rata bocil itu ya masih suka ikut-ikutan sama apa yang ramai di internet itu. Misal mereka nih tertarik sama otomotif, mereka nontonnya itu yang kebut-kebutan di jalan, yang geber-geber gak jelas, yang ya pokoknya yang suka balapan liar. Mereka tuh otaknya tertanam, mereka pengen kayak gitu juga. Ya syukur-syukur orang tuanya sih ngerti ya, kayak kalau udah cukup umur baru dipegangin motor itu oke lah. Nah masalahnya zaman sekarang itu banyak juga orang tua yang pada ini berlomba-lomba, bangga mereka bisa beliin motor mahal ke anaknya.
Sekarang aku gak jarang loh lihat anak-anak SMP SMK itu motornya udah pada pakai R15, pakai Aerox, pakai apa ya, ya pokoknya ya motor-motor 150 cc-an lah ke atas, bahkan yang 250 cc pun juga ada gitu guys. Aku lihatnya itu malah ngeri sendiri, karena dulu aja aku waktu dulu itu aku masih dipeganginnya itu guys, Suzuki Skywave sama Honda Beat. Aku waktu zaman sekolah dipeganginnya itu, dan itu aja aku udah cukup membahayakan orang lain gitu dulu tuh. Nah ini zaman sekarang tuh anak-anak sekolah motornya pada keren-keren semua. Dan ya, kalian mau bilang R15 pelan, tapi pelannya R15 itu segimana sih guys? Kalau di jalan Indonesia itu yang jalan yang kecilnya segini, R15 tuh setahu aku bisa sampai 130-140 km per jam yang standar. Itu udah lumayan bahaya buat bocah, buat anak sekolah yang egonya, yang emosinya itu masih belum stabil, yang masih gede egonya gitu. Bahaya banget guys. Dulu aku waktu pakai Beat itu kan ya, paling berapa sih top speednya mentok itu 80-90. Harusnya mereka ya udah cukup umur, nanti kalau mereka udah cukup umur juga harusnya makin sadar lah, makin bijaksana bawa motor. Karena semakin besar motor kalian, semakin besar juga tanggung jawab kalian. Paham nggak? Kayak misal nih ada muge nabrak Matic atau Mocil gitu orang, walaupun yang Mocilnya yang salah, itu biasanya mugenya yang disalahin, katanya kebut-kebutan gitu gitulah. Katanya kebut-kebutan terus ya, pokoknya ya dicari kesalahannya lah. Moge itu kalau buat ngebut beda guys, mereka jalan 100 itu masih bisa dikontrol, beda sama motor-motor kecil jalan 100 udah sulit lah dikontrol, udah oleng-oleng gitu. Karena ya kapasitas mesin beda, pastinya desain motornya udah beda gitu kan. Emang mereka diciptakan untuk kencang. Umur-umuran kayak apa ya, mereka tuh nyebutnya sekarang ngabers kali ya. Nah kayak ngabers itu emang masih belum stabil emosinya. Jadi aku paham, cuma ya pesanku sih gak usah lah diupload ke sosial media. Kalau misal kalian pas kayak gitu ya saring-saring lah apa yang sekiranya tuh layak untuk ditonton ke publik atau apa. Kalau misal kalian crash atau apa ya oke lah, kalau misalkan dijadikan itu konten edukasi, kayak kalau kalian bawa motor tuh jangan kayak gini, jangan gitu, terus harusnya tuh kalian pakai safety gear, terus apalah pokoknya. Kalau dijadiin konten yang bermanfaat, yang mengedukasi, gak apa-apa lah. Jadi ya gitulah guys, berbijaklah bersosial media, karena eh, setiap kalian pencet submit atau upload gitu, yang nonton itu udah orang sedunia bisa nonton. Nah kayak vario depan gitu tuh, yang spionnya fungsinya cuma buat lihat ketek. Anjir rame banget Gedung Pemuda tuh, lagi ada acara sih itu. Acara apa ya tadi? Harus fokus ke depan, apalagi ini minggu juga ya, pasti makin rame tuh. Anjay, plat merah buat main, buat liburan sama keluarga kau tuh plat merah. So rame banget, nyesel gak belok tadi. Ya mungkin segitu dulu aja guys untuk curhatan kali ini. Kalau ada mau ditanyakan silahkan komen aja di bawah, dan mohon maaf kalau ada salah kata atau apa ya guys. Ya, terima kasih sudah menonton. It's Radio Ga Mingga. Wanjir kaget.